Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivit Gusda Arifin, NIM 2025324339, Prodi Budidaya Tanaman Hortikultura, tugas komunikasi pertanian. Di sini saya membuat sebuah video singkat tentang mengenal hortikultura lebih dekat. Hortikultura ialah cabang ilmu yang membahas perihal pertanian yang meliputi tanaman buah-buahan, tanaman sayur-sayuran, tanaman hias, dan tanaman obat-obatan. Kata hortikultura berasal dari bahasa Latin, yakni hortus adalah kebun dan kultur yang diartikan bercocok tanam. Sebagai istilah yang pada umumnya mencakup keseluruhan dari pembahasan mengenai pengolahan tanam, akan tetapi penggunaan biasa menjurus pada produksi komersial intensif. Meskipun begitu, semua macam budidaya memiliki kaitan pada bidang keilmuan. Hortikultura berfokus pada penanaman tanaman buah, tanaman sayur-sayuran, tanaman obat-obatan, dan tanaman hias. Salah satu ciri khas produk hortikultura adalah perishable atau mudah rusak karena kesegaran. Hortikultura adalah salah satu metode pertanian modern. Ciri-ciri tanaman hortikultura: 1. Cepat rusak atau layu karena mempunyai kandungan air yang cukup banyak. 2. Mutu atau kualitas dari produk tersebut dilihat dari segi kondisinya. 3. Harganya pun dilihat dari kualitas keadaan produk. 4. Lebih banyak kandungan vitamin di dalamnya dibandingkan dengan karbohidrat. 5. Memiliki nilai estetika. Fungsi tanaman hortikultura: 1. Tanaman hortikultura mempunyai prospek yang sangat baik karena memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi di pasar, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Selain fungsi tersebut, terdapat beberapa fungsi sederhana dari tanaman hortikultura, yaitu 1. Sebagai penyedia makanan. 2. Tanaman hortikultura adalah sumber makanan kedua dalam kehidupan manusia. 3. Sebagai fungsi ekonomi. 4. Sebagai fungsi kesehatan. 5. Sebagai fungsi sosial budaya. Sebagai peran komunitas, hortikultura sebagai salah satu tanaman keindahan, kenyamanan, lingkungan. Manfaat tanaman hortikultura. Berikut ini manfaat tanaman hortikultura berdasarkan jenis tanamannya. Di antara yaitu 1. Tanaman buah-buahan. Tanaman buah adalah jenis tanaman yang bisa dipanen untuk diambil buahnya. Tanaman ini termasuk tanaman musiman karena tidak setiap saat berbuah. Contoh tanaman buah musiman adalah durian, jeruk, dan lain-lainnya. Sedangkan tanaman buah yang hanya bisa berbuah dalam satu periode saja. Contohnya semangka, melon, dan lain-lainnya. Manfaat tanaman buah: 1. Sebagai sumber vitamin dan mineral. 2. Sebagai sumber antioksidan. 2. Tanaman sayuran. Tanaman sayuran merupakan jenis tanaman yang sengaja dibudidayakan dengan tujuan untuk dijadikan sebagai sayur-sayuran. Tanaman sayur bisa dibedakan menjadi 2, yaitu tanaman sayur musiman, tanaman sayur tahunan. Tanaman sayur musiman ialah tanaman sayur-sayuran yang hanya tumbuh pada musim tertentu, misalnya lobak, kol, dan tomat. Tanaman sayuran tahunan ialah tanaman sayur yang bisa ditanam sepanjang tahun tanpa terikat dengan lingkungan atau jenis musim, misalnya melinjo. Manfaat tanaman sayur: 1. Meningkatkan metabolisme. 2. Meningkatkan fungsi otak. 3. Tanaman hias. Tanaman hias adalah jenis tanaman yang biasa digunakan sebagai tanaman hias. Cara penanaman tanaman bunga sangat beragam. Misalnya, ditanam di pot seperti bunga mawar dan lain-lainnya. Bisa juga ditanam dengan
menempel di kulit pohon seperti bunga anggrek. Hortikultura yang berkaitan dengan tanaman bunga sering disebut sebagai florikultura, yaitu seni dan pengetahuan tanaman bunga dengan sempurna. Kegiatan florikultura mencangkup budidaya bunga dan tanaman hias mulai saat tanam hingga panen. Ini juga mencangkup produksi bahan tanam melalui biji, stek, tunas, okulasi, dan lainnya, hingga pemasaran bunga dan hasil bunga. Manfaat tanaman bunga: 1. Menambah nilai estetika. 2. Manfaat untuk kesehatan. 4. Tanaman obat. Tanaman obat-obatan adalah tanaman yang mengandung senyawa yang bermanfaat untuk mencegah dan menyembuhkan berbagai macam penyakit. Secara garis besar, tanaman obat bisa dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu 1. Tanaman obat non-rimpang, yaitu tanaman obat yang berasal dari buah, bunga, daun, batang, maupun akar. Contohnya, lidah buaya, mahkota dewa, kulit manggis, kayu manis, dan lain sebagainya. 2. Tanaman obat rimpang adalah tanaman obat yang berasal dari rimpang atau umbi tanaman. Contohnya adalah tanaman jenis temu seperti temulawak, jahe, kunyit, kencur, dan lain sebagainya. Manfaat tanaman obat: 1. Menjaga daya tahan tubuh. 2. Memperlancar peredaran darah. Demikianlah video singkat dari saya tentang hortikultura. Jika ada ucapan yang salah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.